Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan anak-anak sekalian? Kami bertiga hari ini akan menyampaikan tentang POE. Jadi di semester 2 ini kita sudah mulai memasuki POE untuk semester 2. Ada tahap-tahap seperti biasa yang biasa kita lakukan, yaitu exploring, kemudian planning, doing, communicating, dan reflecting. Nah, sebelum menyampaikan beberapa hal tentang teknisnya, untuk judul POE kita kali ini adalah benda konstruksi mendukung literasi kreatifku. Nah, nanti dari judul ini akan dibagi beberapa tahap ya, Bapak Ibu dan anak sekalian. Nanti akan disampaikan secara bertahap juga. Nah, saya akan berikan gambaran umum tentang POE semester 2 ini. Untuk exploring kita sudah mulai dari minggu kemarin ya, Bu Elia dan Bu Marta. Jadi tanggal 14, 15, 16 anak-anak sudah belajar tentang beberapa hal terkait dengan benda konstruksi, kemudian lama menghitung waktu itu ya Bu Marta, kemudian ada juga ungkapan ujian dan kosakata musim penghujan. Nah, untuk minggu ini kita akan fokus pada eksplorasi untuk menentukan kira-kira mau membuat apa untuk POE kalian kali ini. Nah, yang pertama begini. Nah, anak-anak mencari informasi sebanyak mungkin tentang beberapa hal yang akan Bu Elia, Bu Diana, dan Bu Marta sampaikan. Nah, dari apa yang ditanyakan, dari apa yang disampaikan, itu akan menjadi bahan kalian untuk menentukan saya akan membuat apa. Begitu ya. Jadi saya akan membuat apa. Nah, nanti Bu Diana, Bu Marta, dan Bu Elia akan mengirimkan yang pertama adalah jadwal apa yang saja yang kalian lakukan sepanjang 3 minggu ini nanti. Jadi POE kalian akan dilaksanakan sepanjang 3 minggu. Nah, Bu Diana akan membagikan jadwalnya, kemudian Bu Diana akan membagikan juga penilaiannya. Bagian mana sih yang akan dinilai? Nanti untuk ungkapan pujian itu bagian apa yang akan dinilai? Begitu ya. Bu Marta dan Bu Elia ada tambahan? Ya, jadi yang akan saya ulangi ya, adalah jadwal yang akan kita berikan, lalu fokus penilaiannya ya Bu Diana ya. Ya. Baik, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Elia penjelasan tentang POE kita kali ini seperti apa supaya Bapak Ibu dan anak-anak ada gambaran. Silahkan Bu Elia. Ya. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak, perlu kita ketahui POE atau Project of Entrepreneur ini bukan pekerjaan instan atau langsung jadi. Jadi kita bekerja atau melakukannya sesuai proses atau melalui tahapan-tahapan. Jadi tidak perlu khawatir akan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, nanti kita akan pandu. Jadi karena judul kita benda konstruksi mendukung literasi kreatifku, di sini benda konstruksi yang akan kita buat itu adalah sebagai pendukung literasi kalian. Nah, apa sih literasi itu? Nah, literasi itu adalah kemampuan membaca. Contohnya bisa bermacam-macam. Ada mendongeng, ada menulis cerita, atau mungkin ada berpuisi, atau mungkin dalam bentuk lagu atau gambar. Jadi sesuai dengan pilihan kalian nanti. Nah, benda konstruksinya nanti akan mendukung literasi kalian. Jadi benda konstruksi yang kalian buat nanti itu akan membantu kalian dalam berliterasi. Misalnya kalian memilih untuk mendongeng. Jadi dongengnya mungkin tentang apa? Mungkin tentang musim penghujan atau dan lain sebagainya yang dijelaskan Bu Diana tadi. Nah, nanti benda konstruksi yang kalian buat itu akan mendukung literasi kalian atau membantu dalam kalian mendongeng. Seperti itu. Literasi apa Bu Elia maksudnya? Literasi dalam kemampuan dalam membaca ya. Jadi bisa dalam bentuk macam-macam. Contohnya Bu, mungkin anak-anak bisa lebih ada gambaran contohnya seperti apa ya, nanti membuat apa gitu loh Bu. Oh iya, misalnya begini, Bu Elia akan memilih literasinya tentang mendongeng. Nah, mendongengnya ini harus berhubungan dengan penghujan, musim penghujan, karena kita minggu lalu sudah belajar tentang penghujan,
tentang mengukur lama kegiatan, tentang ungkapan pujian. Jadi misalnya Bu Elia akan memilih satu literasi mendongeng misalnya. Nah, Bu Elia akan mendongeng tentang kata di musim hujan atau kata di belakang rumahku atau apa saja yang kalian pilih. Nah, nanti dongeng yang kalian pilih ini adalah hubungan dengan tentang musim penghujan. Lalu Bu Elia akan membuat benda konstruksinya ini tentang kata misalnya seperti itu. Atau mungkin mau mendongeng tentang Nina dan Doni, payung Nina dan Doni misalnya. Ada cerita apa sih di balik payung Nina dan Doni? Nah, Bu Elia akan mendongeng tentang itu dan benda konstruksi yang akan Bu Elia buat itu adalah tentang payung misalnya seperti itu. Gitu Bu Diana. Iya, jadi Bu Diana menambahkan sedikit literasinya tadi Bu Elia menyatakan kalau Bu Elia ya contohnya tadi mendongeng, tapi nanti bebas ya, bebas. Jangan berpikir aduh apa ya, nanti bersabar dulu karena ada tahapnya ya. Nanti literasinya tentang apa saja akan kita bertiga jelaskan. Untuk gambaran saja literasinya itu bisa berupa mendongeng, kalian mendongeng atau kalian membuat gambarnya benda konstruksi kalian itu, kemudian di sebelahnya ada cerita dalam bentuk tulisan, boleh juga, atau bisa juga dalam bentuk puisi ya, puisi juga bisa, lagu pun juga bisa, asalkan itu ada isinya, jadi tidak sekedar lagu, tidak sekedar puisi, tapi ada isinya yang menceritakan tentang benda konstruksi itu. Jadi kalian akan memberikan informasi baru kepada yang menonton atau yang melihat hasil karya kalian ini, literasinya seperti apa gitu. Selanjutnya Bu Marta. Ya, anak-anak, karena ini judulnya adalah benda konstruksi yang mendukung literasi kreatifku. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang teknik konstruksi ya. Bu Marta akan ingatkan bahwa teknik konstruksi itu ada menyusun beberapa benda menjadi benda yang baru. Nah, benda itu akan menjadi benda konstruksi yang akan kalian pakai untuk menyampaikan literasi kalian. Ya, jangan lupa untuk menggunakan, kalian boleh menggunakan benda apa saja, boleh memakai barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian atau kertas-kertas yang bisa kalian gunakan untuk membuat benda konstruksi tersebut. Ya. Nah, untuk kali ini tugas yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari boleh dalam bentuk gambar atau kalian cari dari majalah, dari internet, benda-benda konstruksi yang akan kalian gunakan. Nah, tapi kalian boleh bebas, banyak sekali yang bisa kalian cari ya, yang berhubungan dengan musim penghujan. Nah, seperti itu. Boleh kalian nanti kalian tempelkan di satu lembar kertas, kalian cari sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Jadi masih umum ya Bu Marta. Ya, masih jadi apa benda saja. konstruksi apa saja yang bisa kalian temukan di internet atau di majalah. Jadi sebanyak yang bisa kalian tahu. Jadi kalian nanti bisa punya banyak pilihan akan membuat apa, ya. Kemudian Bu Diana mengingatkan sekali lagi ya Bu Marta dan Bu Elia, untuk orang tua terutama, bahwa ini adalah proses. Jadi yang akan kita hargai di sini yang paling utama adalah proses yang dilakukan oleh anak-anak. Kami meminta papa dan mama, ayah ibu untuk membantu anak-anak mendampingi di rumah. Nah, karena ini proses, mohon orang tua mengikuti prosesnya dengan baik. Jadi jika hari ini kita fokus pada mencari benda konstruksi, mari kita fokus pada benda konstruksi saja. Abaikan jadwal yang saya berikan atau penilaian-penilaian akan saya berikan. Itu hanya untuk panduan saja. Jadi hari ini kita fokus pada benda konstruksi, besok kita fokusnya lain lagi ya Bu Elia dan Bu Marta. Jadi kita ikuti alurnya, jadi kita ikuti prosesnya ya. Hasil akhir itu nanti akan mengikuti jika prosesnya diikuti dengan benar. Begitu ya Bu Elia dan Bu Marta. Mungkin ada tambahan lagi? Jadi tidak perlu
tidak perlu mengerjakan tugas yang akan datang. Jadi seperti yang Bu Diana sampaikan tadi, ikuti hari per hari, tahap demi tahap. Tidak langsung memikirkan apa yang akan kita buat nanti. Jadi kerjakan saja tugas, fokus pada hari itu saja. Demikian. Iya. Baik, kami rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Jika masih ada yang perlu penjelasan dan masih bingung, silahkan WA atau telepon kepada kami salah satu sesuai dengan kelas masing-masing dan kami akan membantu. Begitu ya, Bu Elia dan Bu Marta. Iya. Baik, terima kasih.